Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada masuk. Ya. Merah. Apa saya bisa untuk Perkenalkan, nama saya Adi Fauzan. Kalau boleh tahu Bapak tadi sini menggunakan apa? Saya menggunakan mobil pribadi, Pak. Apa jadi selama di perjalanan tadi Bapak ada mengalami gangguan masalah? Alhamdulillah tidak ada gangguan atau macet apa di jalan. Berarti ini lancar kan? Kalau boleh tahu rumah Bapak jauh nggak dari tempat yang saya? Kira-kira 1 kilometer lah, Pak, dari masjid ini. Lumayan dekat. Kalau boleh tahu Bapak sudah bekerja atau kuliah? Saya sedang bekerja, Pak, kebetulan. Kalau bekerja di mana ya? Di percetakan. Percetakan di buku atau di mana? Di Bengkulu, Pak. Tempatnya di mana? Di daerah Lingkar Timur, Pak, kebetulan. Lingkar Timur dekat sini. Baiklah, kita langsung ke inti dalam perselisihan kita pada hari ini dengan kita sepakati waktunya sekitar 30 menit ya Pak. Apakah Bapak sudah siap? Siap. Baiklah, masalah apa yang sehingga membawa Bapak untuk datang ke konseling saya pada pagi hari ini? Saya punya permasalahan dalam dunia pribadi saya, Pak, tentang kenapa saya memilih untuk bekerja daripada kuliah. Oh, Bapak kemarin sempat kuliah. Ya, kebetulan saya pernah kuliah juga di salah satu universitas di Bengkulu, Pak. Kalau boleh tahu, kenapa Bapak lebih memilih bekerja daripada melanjutkan kuliah tersebut? Alasan saya kenapa memilih bekerja daripada kuliah itu, Pak, karena adanya masalah ekonomi dan ya asal pribadi saya lah. Masalah keluarga apakah juga bersangkutan dengan keberhentian Bapak kuliah tersebut? Ya, terutama masalah keluarga juga, Pak. Kalau boleh tahu, Bapak berhenti kuliah itu sudah lama atau baru lulusan? Kebetulan baru-baru ini, Pak. Baru-baru tahun ini, Pak, saya memilih kuliah. Itu udah berjalan setengah semester atau baru masuk terus berhenti langsung untuk bekerja? Sudah sampai di pertengahan semester, Pak. Itu lumayan rugi ya. Jadi, apakah Bapak tidak merasa kecewa dengan keputusan Bapak yang untuk mengambil kerja tersebut, sedangkan kuliahnya sudah berjalan setengah semester, setengah jalan? Ya, pastinya ada penyesalan, ya rugi lah, Pak. Ya, saya sudah mengeluarkan cukup banyak uang dan usaha saya tenaga untuk berkuliah, tapi ya memberikan tahun rezekinya, Pak, saya harus berhenti di tengah-tengah karena adanya masalah-masalah ekonomi dan masalah keluarga untuk pribadi. Jadi tanggapan orang tua Anda dengan Anda memilih untuk bekerja tadi bagaimana? Ya, alhamdulillahnya sih, Pak, ya orang tua mendukung karena orang tua juga tidak mampu lagi untuk membiayai saya tinggal di perantauan, terus saya juga merantau, Pak. Ya, tidak sanggup untuk bayar uang kos saya, untuk bayar uang semester saya, jadi saya memilih untuk bekerja daripada harus melanjutkan kuliah karena itu sangat membebani hidup saya, Pak. Oh, berarti Bapak ini anak pertama ya? Nah, kebetulan saya anak kedua, Pak. Kakak saya sudah menikah dan adik saya masih SMP. Berarti Bapak tiga berarti ya? Saya tidak. Adik Anda itu masih sekolah atau sudah kuliah juga? Kebetulan adik saya sudah SMP dan tahun ini kelas 3 SMP, kita nanti tahun depan lagi masuk SMK. Oh, berarti dengan keadaan ekonomi yang begitu Anda mengalah untuk adik Anda supaya Saya sekolah. harus mengalah, Pak, karena saya laki-laki dan adik saya yang
udah parah sekali lah Pak, susah untuk disembuhkan lagi. Ya makanya kami keluarga itu tinggal pasrah saja lah pada waktu itu. Berarti setelah bapak itu sudah lama mengidap penyakit tersebut. Sudah Pak, dulu sempat sembuh, lalu bekerja cukup keras lah Pak. Semua pekerjaan, semua segala yang bisa untuk dikerjakan, mau saya kerjakan untuk anaknya ini. Makanya penyakitnya kambuh lagi lah Pak. Dan ya, Ya. Terus ini bapak tersebut meninggalnya atau di rumah atau pas lagi ingin bawa ke rumah sakit atau apa? kebetulan sudah dirawat beberapa bulan di rumah sakit Pak, sampai sudah sering sekali Pak masuk ICU. Ya, ya beberapa kali lah Pak, pokoknya sampai
SMK. Saya juga nanti ya saya berhenti nih karena besar sekali ya Pak, ya mau magang, mau study tour, ya makanya saya tidak ingin memberatkan ibu saya lah, saya membantu dia untuk mencari uang lah Pak. Saya makanya saya stop untuk kuliah. Berarti niat Bapak untuk memberhentikan kuliah ini untuk membantu ibu Anda untuk membiayai dia ke sekolah. Ya, saya ingin membantu adik saya. Prinsip saya seperti ini. Saya walaupun saya tidak jadi sarjana, setidaknya ada adik saya yang menggantikan saya nanti. Baiklah, saya sangat mengapresiasi kontol. Maksud. Baiklah, saya Baiklah, saya sangat mengapresiasi Bapak karena yang rela untuk berhenti kuliah untuk adik Bapak yang untuk melanjutkan sekolahnya dan untuk bisa menggantikan peran Bapak yang belum bisa untuk menggapai gelar sarjana. Ya, Pak, saya cukup berterima kasih kepada Bapak karena saya juga yang diberi apresiasi kepada keluarga saya. Saya juga orangnya tidak cukup dekat dengan keluarga saya, Pak. Saya tergolong orang yang jarang ngobrol, Pak. Berarti Bapak itu introvert. Ya, kalau dibilang introvert, enggak. Tapi ya mungkin ya jarang apa untuk ngobrol. Saya juga orangnya diem-diem. Saya makanya Bapak saya lah kayaknya. Berarti Bapak ini mengalami introvert itu bawaan dari kecil atau semenjak mohon maaf itu Bapak Anda meninggal Anda jadi introvert? Kebetulan saya introvert itu dari bapak saya meninggal, makanya saya jarang ngobrol. Soalnya saya tuh dekatnya sama bapak saya. Soalnya segala kegiatan bapak saya itu dari memancing, penjualan apa itu saya selalu ngajak saya, Pak. Makanya saya jarang ngobrol sama ibu saya, makanya saya diam di keluarga, Pak. Berarti Bapak itu dekat dengan Bapak aja seperti itu. Ya. Dengan ibu kurang dekat. Ya, saya dekat sama bapaknya. Kalau sama ibu ya kayak ngobrol, tapi kayak ngobrol biasa tentang eh, kapan mau pulang apa ya pokoknya ngobrol biasa lah Pak. Kalau ke bapak saya tuh ya ngobrol tentang pribadi, tentang segala percintaan, tentang segala masalah tuh saya lakukan ke bapak saya, dan saya sering dapat nasihat juga dari bapak saya. Berarti Bapak tersebut itu Anda anggap seperti tempat curhat atau tempat mengadu Ya. tentang masalah yang sedang Bapak hadapi. Ya Pak, saya tempat curhat saya lah Pak jadinya. Ketika bapak saya sudah tidak ada lagi ya nggak ada lagi tempat untuk bercerita. Jadi saya cukup pendiam di keluarga.
suka ketemu orang baru, suka menambah ilmu lah Pak untuk kedepannya. Nanti kan saya ya cita-cita saya kan cuma wartawan Pak. Saya suka ketemu orang baru dan menambah wawasan juga mungkin saya mengambil jurnalistik. Oh, berarti cita-cita Bapak tadi untuk menjadi seorang wartawan dengan mengambil jurusan jurnalistik tersebut. Ya, saya mau jadi wartawan Pak. Saya ingin, ya saya cuma mau ingin melihat ibu saya tuh bangga kepada saya dan saya tuh berada di TV kan. Misalnya saya jadi wartawan apa nanti, pokoknya saya mau lihat ibu saya bangga Pak dengan saya jadi wartawan. Tapi karena dengan salah tadi Bapak harus mengikhlaskan cita-cita Bapak tersebut. Ke Bapak harus ikhlas untuk mengakhirinya. Jadi saya harap Bapak untuk ikhlas saja dengan cita-cita Bapak yang belum tertunda, Bapak. Karena mengalah supaya yang mendapatkan gelar sarjana tersebut. Jadi saya harap Bapak untuk ikhlas dengan merayakan cita-cita Bapak yang tertunda tadi, karena untuk mengalah dengan adik yang untuk bisa mendapatkan gelar sarjana. Saya juga sebenarnya saya sangat mendukung lah Pak, kalau walaupun saya tidak dapat gelar sarjana dan saya tidak jadi wartawan. Yang penting tuh adik saya tuh tetap sekolah dan ya kalau bisa saya sampai dia sarjana lah Pak, menggapai cita-citanya. Walaupun saya tidak sukses dengan apa yang saya cita-citakan, tapi untuk menjadi sukses Pak. Dan saya juga akan tetap membahagiakan dan membanggakan orang tua saya Pak, walaupun saya tidak jadi sarjana. Jadi sekarang ini harapan terbesar Bapak adalah supaya Anda bisa menjadi sarjana dan bisa untuk menggapai cita-citanya yang tidak seperti Bapak yang tertunda seperti sekarang. Ya, saya sangat sayang pada saya Pak, makanya saya rela Pak untuk tidak melanjutkan perkuliahan ini Pak. Ya, semoga dengan apa yang saya korbankan ini adik saya bisa menjadi seorang yang bisa membanggakan kedua orang tua saya juga, walaupun bapak saya tidak lagi menjadi apa yang dicita-citakan Pak. Adik apakah dia ini merasa nggak enak karena kakaknya berhenti kuliah untuk dirinya dan Ya, dia merasa gimana pada Bapak, merasa nggak enak lah gitu kan? Ada nggak dia mengucapkan apa, jangan kakak ini Bapak untuk berhenti kuliah kan? Atau lanjutkan nanti ada bisa setelah Bapak jadi sarjana bisa berbalik gitu. Apa pernah dia ngomong seperti itu? pastinya pernah Pak. Ya, dia juga cukup menyesalkan karena saya berhenti dari saya menjadi wartawan. Ya, tapi tetap walaupun saya tidak bisa melakukan cita-cita saya, ya saya tetap akan mendukung dia dan membantu dia lah Pak. Kalau semisalnya kan Pak ada peluang untuk Bapak untuk berkuliah lagi, apakah Bapak ingin lanjut? Tentu saja ini Pak, kalau misalnya ada rezeki yang diberikan kepada saya kan dan keluarga saya juga kan, saya ingin berkuliah lagi untuk melanjutkannya Pak, karena itulah cita-cita satu-satunya Pak untuk membahagiakan keluarga saya, ibu saya terutama. Ya, saya ingin membanggakan keluarga saya lah Pak. Makanya saya itu sangat bekerja keras lah Pak, supaya nanti kalau misalnya ada rezeki lebih atau pokoknya harus kuliah lah Pak ini kalau ada rezeki lebih. Ya kita tidak tahu kan rezeki kita ada yang aku tahu nanti ada kesempatan untuk kuliah. Bapak tetap lanjut kuliah lagi. Dengan berlanjut kuliah tersebut, apakah Bapak ingin mengulangi jurusan Bapak tersebut atau berganti dengan jurusan yang lain? Tentu saja tidak Pak, saya tetap akan mengambil jurusan jurnalistik karena saya ingin menjadi wartawan yang terkenal nanti. Karena cita-cita Bapak tersebut hanya ingin dapat menjadi wartawan. Iya. Baiklah, setelah saya mendengarkan cerita dari Bapak tadi, saya ingin memberikan sedikit saran dan motivasi supaya untuk Bapak terus semangat untuk kedepannya dan tetap ikhlas